Oke. Halo barudak, oke sebelum kita mulai langkah baiknya kita mempantun dulu ya barudak. Beli badak ke Tasikmalaya, kumaha barudak, sadaya, anjay. Oke, kali ini memang Sarjana akan membawakan sebuah alur cerita film horor luar negeri dengan judul Ghostbuster Frozen Empire. Frozen Empire, bukan Sunda Empire. Film ini adalah garapan Columbia Pictures, di mana Ghostbuster Frozen Empire resmi tayang di Indonesia pada Maret 2024 lalu. Film ini sendiri dibintangi oleh Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, dan kawan-kawan. Film ini merupakan kelanjutan langsung dari Afterlife yang rilis pada tahun 2021 silam. Sementara itu, Afterlife sendiri merupakan kelanjutan langsung dari Ghostbusters 1984. Wow, amazing barudak. Berikut membacakan sinopsisnya barudak, simak baik-baik sebelum kalian nonton video ini. Kejadian terakhir berada di Oklahoma pada tahun 2021. Keluarga Spengler kembali ke New York City. Mereka menjalankan bisnis Ghostbuster yang pernah dijalankan oleh pendahulunya mereka. Mereka pun menggunakan markas lama dan mobil lawasnya meski sering menimbulkan ketidaknyamanan. Pip yang diperankan oleh McKenna Grace sangat bersemangat menjalankan tugasnya. Karena apa, Mang? Karena mungkin ilmu sainsnya sangat berguna. Ilmu sains ya guys, bukan ilmu perdukunan. Mamang juga nggak paham ilmu sains apa dan yang mana yang dipergunakan. Sementara Trevor yang diperankan oleh Finn Wolfhard sedang berkelahi dengan dirinya sendiri. Maklum, sedang masa pubertas. Dan memiliki pemikiran untuk menghindari tugas Ghostbuster karena merasa sudah dewasa. Mamang juga yakin ini seperti mainan jejurigan. Sedangkan Kelly yang diperankan oleh Carrie Coon dan Gary yang diperankan oleh Paul Rudd, keduanya sedang beradaptasi dengan komposisi keluarga dan pekerjaan baru ini. Coba kalau di Indo ada pemburu hantu seperti ini, pasti kancah perdukunan Nusantara rame barudak. Ya, oke barudak, bagaimanakah kelanjutannya? Langsung aja, ini dia ceritanya. Well, oke, di awal film kita melihat beberapa petugas bombe pada masanya sedang tergesa-gesa. Apakah ada sapi masuk parit, monyet masuk rumah, entahlah. Lalu ketika petugas sudah berada di TKP, mereka mendengar suara histeris dari sebuah ruangan. Dan ketika komandan mendekati dan menyentuh pintunya, dan seketika tangan si komandan menapel di pintu tersebut. Semua petugas pun panik. Ketika petugas berhasil membuka pintunya, mereka pun masuk dan melihat. Dan ternyata keadaan di ruangan tersebut sudah membeku semua, termasuk orang-orangnya. Lalu petugas memeriksa dan mendekati salah satu orang beku yang ada di atas mimbar. Semua petugas pun heran atas kejadian ini. Apakah yang terjadi? Lalu ada salah satu petugas mendekati orang beku yang berbaju aneh sedang memegang bola. Dan apa yang terjadi? Semua orang yang membeku di ruangan itu pun buyar, pecah barudak. Dan ternyata film pun baru dimulai. This is Ghostbuster Frozen Empire. Scene memperlihatkan sebuah mobil lengkap dengan sirinenya dan kita melihat mobil tersebut hampir saja menabrak sepeda racing. Hampir saja. Kalau nabrak selesailah film ini. Scene berpindah pada petugas jalan yang terkejut karena ada sesuatu yang muncul dari bawah saluran air. Sambil gegerendengan karena dia sadar bahwa pekerjaan ini tidak dibayar, lalu si sopir pun berkata, pekerjaan ini dibayar dengan kenangan. Anjay, ngeri nggak tuh? Sebuah naga yang hampir menabrak mobil mereka. Sebentar, seperti naga susu beruang ya. Dengan mengkeren dia mengaktifkan fitur canggih di mobilnya. Dengan senjata di tangannya, Pip mencoba menjinakkan naga tersebut. Dan akhirnya strik pun terjadi. Apakah Pip akan mendapatkan seekor babon? Dan kita bisa melihat Trevor menurunkan Broken G. Ketika Broken G akan menghisap naga itu, ternyata akhirnya Kelly pun mengeluarkan drone balapnya dan mengejar naga itu. Lalu tiba-tiba drone balap tersebut berhasil menghisap naga tersebut. Udah apa bang? Ya, udah dan. Lalu kita melihat keluarga Spengler yang sedang diceramai oleh wali kota atas kejadiannya. Di sini kita tahu bahwa Gary bukanlah ayah dari anak-anak tersebut, merupakan guru tirinya. Ceheula, guru tiri. Maksudnya kumaha ini? Wali kota pun berkata akan menghancurkan markas Ghostbuster yang dulunya adalah kantor bombe. Lalu scene berpindah pada seorang bapak-bapak dengan kaca pembesarnya sedang membuat video. Video apakah itu? Lalu scene memperlihatkan Pip mendatangi bapak-bapak tersebut dan ternyata bapak-bapak tersebut bernama Dr. Ray. Anjay. Kita melihat Pip bertemu dengan makhluk seperti Casper namun bertubuh kecil dan gempal, dan itu banyak sekali barudak.
disgusting. Lalu datang seorang pria membawa kotak kardus menemui Dr. Ray. Dan ternyata dia membawa barang kuno ya barudak. Itu adalah bola gateng yang di awal scene tadi. Mengerikan. Dan ketika Dr. Ray mengeceknya dengan suatu alat dan terjadilah Psychokinetic energy meter. May I do that? alatnya ngebul dan ruangan itu pun bergetar. Lalu scene berpindah di mana ada sosok tak terlihat sedang mengarungi ramainya kota. Lalu bola gateng tersebut bereaksi dan tiba-tiba bola pun terjatuh dan etalase pun pecah. Lalu Dr. Ray membeli bola gateng tersebut. Scene berpindah pada Gary yang sedang mengecek markasnya karena terjadi keretakan di dindingnya. Sementara itu Trev sedang mengecek atap kamarnya karena terdapat sesuatu dan ketika dicek ternyata terdapat seombak makhluk hijau di loteng kamarnya. Makhluk apakah itu? Lalu scene berpindah pada Pip yang sedang bermain catur di taman dengan sosok makhluk yang jelas ini bukan manusia. Dan ternyata si hantu bernama Melody. Keesokan harinya, kita melihat petugas Ghostbuster lainnya mendatangi kediaman keluarga Spengler. Dan ketika dicek petugas, sebut saja petugas ini namanya Jamal. Jamal pun kaget karena seperti ada yang ingin keluar. Lalu keluarga Spengler pun diperlihatkan sebuah rancangan dari si Jamal dan rekannya. Lalu scene berpindah pada sebuah tempat yang diketahui itu adalah tempat pusat riset dukun. Dan kita melihat wanita bernama Lucky yang sedang mencoba senjata hantunya. Kayaknya ini sebuah laser. Lalu kita melihat ada sebuah ruangan yang dihuni oleh makhluk aneh dan menyemburkan cairan ke arah Kelly dan Gary. Dan kita pun melihat hantu kecil yang gesit di mana dia bisa masuk ke berbagai benda. Lalu scene berpindah di mana bola gateng yang sudah berada di pusat penelitian dukun menunjukkan reaksinya ketika dicek oleh si Jamal dan si Lucky. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk curi-jarian dengan gigi yang tajam dan banyak. Dan ketika si Jamal ingin mengambil bola gateng tersebut untuk mengamankannya, seketika tangan Jamal membeku dan dia pun berteriak kesakitan. Lalu scene berpindah pada Trev yang sedang berada di loteng lengkap dengan senjata hantunya. Dia berniat menangkap hantu hijau yang tadi. Dan ketika ingin menembaknya, tiba-tiba scene pun berpindah, di mana panel yang merah tadi sudah mengalami kerusakan di area dindingnya. Scene berpindah pada bola gateng yang sedang dipanaskan oleh Jamal. Dan kita diperlihatkan di mana bola tersebut dapat berkomunikasi dengan makhluk aneh itu. Kita melihat makhluk kecil itu seperti terhipnotis dengan bola gateng tersebut. Sementara itu, hantu kecil gesit keluar dari ruangannya yang tidak mereka sadari. Lalu scene berpindah pada kamar dengan nomor B3, di mana itu adalah kediaman pria yang menjual bola gateng tersebut, yaitu si Bokir. Trev, Lucky, dan si Jamal pun mendatangi kediaman pria tersebut. Mereka pun diajak si Bokir menuju salah satu ruangan neneknya dan ternyata kita bisa melihat pakaian yang dipakai oleh orang aneh di scene awal tadi. Dan ketika si Lucky mengecek si Bokir dengan alat deteksi hantu, tiba-tiba Lucky berkata, "Kau harus ikut dengan kami." Itu artinya ada sesuatu di dalam tubuh si Bokir. Scene lalu berpindah di kediaman Dr. Ray di mana Petcase, ini tangkuraknya, dia sedang menonton rekaman bola gateng dan menunjukkannya pada Pip dan Dr. Ray. Akhirnya mereka pun berniat untuk menyelidikinya. Dengan motor antiknya, roda 3 punya, mereka pun berangkat menyelidikinya. Scene berpindah pada si Bokir yang sedang berada di kediaman Dr. Fangman. Ini dokternya. Jadi si Bokir akan dites apakah dia kerasukan makhluk beda dimensi atau tidak. Ini dia tesnya. Tesnya adalah dengan cara interview. Seperti tes kerja ya. Apa kemampuan kamu? Kemampuan saya adalah mengendalikan 5 elemen, Pak. Sementara itu, orang yang di luar melihat kobaran api yang seirama dengan Bokir jika dia sedang tersulut emosinya. Hypothetical. Lalu scene berpindah pada Petcase, Dr. Ray, dan Pip di mana mereka sudah sampai di suatu tempat. Dan Dr. Ray memarkirkan motor antiknya sembarangan. Ternyata mereka berada di sebuah perpustakaan dan langsung menemui salah satu rekan dari Dr. Ray bernama Dr. Hubbard. Maksud dan tujuan mereka ke sana adalah untuk menanyakan arti dari bahasa yang ada di rekaman video di ponsel milik Petcase. Ketika Dr. Hubbard sedang berbangus, Dr. Ray menunjukkan foto bola gateng padanya dan tiba-tiba mereka diajak ke perpustakaan tua yang berada di basement perpustakaan tersebut.
Dr. Hubbard pun menunjukkan sesuatu pada mereka di mana ada sebuah buku besar yang di dalamnya merupakan ukiran asli dari batu. Dan kita melihat ada bola gateng itu di ukiran tersebut. Lalu Dr. Hubbard menjelaskan bahwa bola itu adalah sebuah penjara gaib untuk dewa hantu bernama Garaka. Dia menjelaskan bahwa 4000 tahun yang lalu, Garaka melayani seorang raja yang haus akan darah bernama Samudari. Setelah Garaka menaklukkan sebagian besar Asia Tengah, raja pun curiga terhadapnya. Lalu Garaka ditangkap dan tubuhnya pun dirusak. Tanduknya yang merupakan sumber kekuatan Garaka pun dicabut secara paksa. Namun, Garaka tidak bisa menerima atas apa yang ia dapatkan dan bertekad untuk membalas dendam. Dengan cara mengumpulkan pasukan mayat hidup untuk melawan manusia dengan menjadikan rasa takut sebagai senjatanya. Sebelum Garaka berhasil membekukan seluruh wilayah Asia Tengah, dia bertemu dengan tandingannya dan mantra esnya pun dipatahkan oleh sekelompok penangkap roh gaib yang bernama Fire Master. Ya, Fire Master sendiri adalah orang yang memegang bola gateng di scene awal. Dengan kata lain, Fire Master adalah nenek dari si pria yang kita sebut Bokir. Lanjut, Fire Master menggunakan api dan kuningan untuk mengurung dewa jahat di dalam bola. Ya, bola gateng. Dan bola itu adalah bola yang kalian miliki saat ini, ujar Dr. Hubbard. Lalu Dr. Hubbard menunjukkan sebuah rekaman kuno dan memutarnya dengan alat kuno juga. Ketika mereka sedang mendengarkan rekaman tersebut, tiba-tiba hantu kecil gesit itu pun merasuki alat pemutar kuno itu dan membawa lari rekaman kunonya. Mereka pun mengejarnya dan terjadilah keributan di tempat itu. Singkat cerita, mereka berhasil menghancurkan patung singa yang kerasukan, namun mereka tidak menyadari bahwa hantu kecil gesit berhasil melarikan diri. Dan kita melihat bahwa rekaman itu pun sudah terbelah menjadi dua. Alhasil dengan adanya keributan ini, mereka pun digelandang ke kantor polis setempat.